keinginan tuh ingin melestarikan seni budaya Sunda gitu, terutama anak-anak yang generasi yang muda-muda sekarang gitu. Nah, kan hampir punah. Karena aku suka ngeluh, capek aku kepingin dagang gitu. Kalau dagang kan emang banyak uang, tapi aku capek gitu setiap hari sekolah dagang. Tapi aku jualan juga bukan kemauan mama, tapi kemauan aku gitu. Kepinginnya bantuin mama, biarin aja deh gitu. Nanti juga hilang capeknya. Lama-lama kebiasaan kayak gitu jadi nggak capek. Mama itu orang yang paling penting. Segala-segalanya buat interin aku sekolah, jagain aku dagang, selalu perhatiin aku. Aku pengen nyampein ke mama, semoga saya selalu panjang umurnya dan rezekinya banyak. Baik, kita panggil pejuang mimpi kita yang pertama, Merita dan Anita. Halo Merita dan Anita, ini bawa apa ini? Bawa donat, Kak. Bawa donat. Ini Merita sama Anita berarti dari Bogor. Iya, Kak. Berarti kalau datang ke sini dari Bogor, Merita dan Anita tuh mau punya mimpi apa sih? Aku kepengen beliin mama motor bekas. Beliin mama motor bekas biar bisa dipakai jualan gitu ya? Oh, so sweet. Udah siap buat wujudin mimpinya? Siap. Yang semangat dong, siap apa enggak? Siap. Siap, silahkan maju 2 langkah. Terima kasih banyak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merita dan Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa jualan ini bukan disuruh oleh ibu, tapi kalian sendiri justru yang ingin. Iya. Boleh diceritakan kepada kita kenapa? Kalau aku dagang mau sendiri agar bantu orang tua nggak ngerepotin atau beban mereka, dan aku juga kepingin membantu mereka agar meringankan bebannya. Gitu. Kalian berapa bersaudara? Berdua aja? Aku 2 aja. Berdua aja, oke. Terjual berapa donat kalau sehari? Sekali bawa tuh ada berapa puluh? Kalau aku bawa 60. Bawa 60. Kalau kamu? Kalau aku bawa 40. 40. Jadi total 100 yang dibawa. Yang habis biasanya berapa rata-rata? Dari total kamu 60-40, sisa ada yang dibawa pulang? Ada, Pak. Ada. Berapa sisanya biasanya? Biasanya ada 20. 20. Oke. Biasanya kan dapat uang nih. Uangnya terus kamu kasih ibu atau gimana tuh? Uangnya untuk dipakai apa? Uangnya buat masa depan. Buat masa depan. Jadi kalau kalian berangkat pagi jam 6 pulang jam 10 siap-siap sekolah siang. Terus sekolah siang pulang jam 4 sore berangkat lagi untuk jualan sore sampai malam. Kalian ngatur waktu belajar sama mainnya gimana? Habis Kalau pulang belajar dari jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Kalau kamu gimana? sama. Sama. Mainnya kapan dong kalau belajarnya udah sip? Main gak main sama sekali jadi kalian? Enggak. Enggak. Tapi pernah gak ngerasa bahwa aduh capek gak mau jualan lagi gitu. Pernah gak? Enggak. Enggak. Cita-cita kamu jadi apa sih Anita? Kalau aku jadi pramugari. Pramugari. Waduh nanti terbang terus. Waduh mudah-mudahan tercapai ya cita-cita kamu. Kalau kamu apa? Aku ingin jadi TNI. Pengen jadi? TNI. TNI. Masya Allah mudah-mudahan juga tercapai ya. Tadi di video ibu mengatakan
Ada kekhawatiran juga, namanya kan kalian anak-anak di bawah umur, berjualan, pergi sampai malam. Pernah nggak diganggu sama orang? Ada cerita nggak enak nggak selama berjualan bertahun-tahun ini? Pernah. Cerita apa itu? Selalu dipalakin mulu ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau nggak dikasih uangnya, mereka selalu maksa. Oh gitu, dipalakin sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi pernah kamu adukan atau minta tolong ke orang? Pernah, tapi mereka bilang itu hanya bohongan. Yang diminta donatnya atau uangnya? Uangnya 200.000. Kalau 10.000 jadi habis dong uang hari itu, kamu jualannya diambil semua? Iya, Ya Allah. Sering terjadi seperti itu atau sering sering? Kalian gak kapok? kapok. Kapok ya. Mudah-mudahan gak terjadi lagi ya. Amin. Nggak pernah terfikir untuk mencari tempat yang lebih dekat dari tempat tinggal kamu? Enggak. Biasanya di mana itu? Di alun-alun atau di mana? Biasanya sih di alun-alun atau enggak di Pasar Bogor. Di Pasar Bogor. Emang di sana rame ya pengunjung pembelinya gitu ya. Kalau teman-teman di sekolah pernah ditawarin juga atau di dekat rumah? Kalau itu sih enggak. Oh enggak, justru di alun-alun sama di Pasar Bogor aja. Baik, Merita dan Anita, semoga setiap langkah yang kamu jalani setiap hari akan semakin membuat dekat tujuan kamu dan tercapai apa cita-cita kamu. Kali ini segera kita akan panggilkan ibunda dari mereka berdua. Mari kita sambut Ibu Devi Monika Sari. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya tersentuh sekali dengan cerita anak dua ini, Bu. Membantu Ibu untuk berjualan. Ini inisiatif mereka sendiri gitu, Bu. Ya, inisiatif anak-anak saya sendiri. Ibu, kalau boleh tahu kendalanya Ibu tidak berjualan karena apa? Ibu sendiri maksudnya. Kendala saya ingin berjualan, yang pertama saya ingin menafkahin dan membahagiakan anak saya sendiri, terutama. Tapi namun apa daya, saya membesarkan anak berdua tanpa sosok seorang suami. Oke. Bagaimana Ibu melihat sosok kedua anak ini yang akhirnya rela menghabiskan masa kecilnya sehari-hari untuk membantu orang tuanya? Ya, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang udah memberikan amanah buah hati putri tercinta saya, kakak sama adik ya. Mama bangga sekali sama kakak sama adik. Meskipun kalian masih kecil, tapi buat semangat hidup kalian, kalian gak pernah putus buat bantu mama. Ibu sendiri sudah berapa lama berjualan donat, Bu? Saya berjualan donat ketika usia anak saya Merita 1 tahun. Ibu dulu pernah bekerja juga? Saya pernah bekerja dulunya, jadi ART udah, jadi kerja di laundry udah, ngurus anak juga udah, semuanya saya ngalamin. Kan dari usia baru lahir ya, jadi ibu harus kerja juga. Itu waktu itu gimana? Jadi ibu titipkan Merita atau? Merita ini saya bawa. Oh, dibawa ke tempat Iya, kerja. dibawa tempat kerjaan. Ya, zaman sekarang kan nggak ada yang namanya kerja bawa anak. Iya. Tapi karena kegigihan saya, semangat saya, alhamdulillah ada orang yang baik hati mengizinkan saya bawa anak. Ya, makanya saya kerja laundry. Merita masih umur baru ibaratnya seminggu saya lahirkan, udah saya taruh di bak di mana yang biasanya tempat orang mandi. Itulah saya taruh anak saya di situ. Okay. Demi menyambung hidup saya berdua anak saya.
Teman-teman di sekolah dan guru tahu kalian berdua berjualan? Tahu. Tanggapan mereka bagaimana? Kalau teman sih suka ngebully, kalau Suka guru, ngebully? ah, kalau guru sih ya bangga aja Mhm. sama muridnya. Gak apa-apa Merita dan Anita. Yang penting kalian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sabar, yang kuat ya nak ya. Semoga apa yang kalian inginkan dan cita-citakan bisa tercapai. Nah, pada kesempatan ini kita akan beri kesempatan kepada juri untuk bertanya baik ke ibu ataupun ke anak-anak. Ibu Shofi, kami persilahkan. Ya, saya sebetulnya sangat salut ya dengan perjuangan Merlita dan Anita. Karena jujur saja, Bu, di usia saat seperti ini harusnya mereka punya waktu untuk punya mimpi lah ya, waktu bermain dengan teman-teman, menikmati masa-masa kecilnya mereka. Ya, kedekatan ibu mengenai keinginan kedua anak ibu masing-masing punya mimpi apa atau keinginan apa yang mereka inginkan gitu loh. Karena kan saya melihat mereka harus bekerja dari masa kecil, ya karena saya paham untuk menuju sukses itu bukan hanya bekerja tapi juga pendidikan. Karena ketika mereka tidak mempunyai pendidikannya tidak memadai, ketika besar nanti itu pun tidak akan mendukung gitu loh. Jadi apakah ada komunikasi antara ibu kepada anak-anak bagaimana untuk mereka bisa mengejar mimpi mereka? Oke, terima kasih Bu Sofi. Silahkan Ibu. Kalau berkomunikasi sama anak pasti ada Bu ya. Keinginan saya ya, saya kalau seandainya banyak modal aja, punya modal aja saya sendiri, biarlah saya berhentiin anak saya 2 ini. Jadi biarlah fokus mereka dengan sekolah, belajarnya. Itu yang saya harapkan. Oke. Baik. Ya paling untuk Merlita dan Anita, saya sangat salut dan bangga ya keinginan kalian untuk membantu mama, apalagi perjuangan mama. Tapi mungkin pesan saya adalah tetaplah belajar. Karena ketika kalian mau mengejar impian kalian, kalian perlu belajar, kalian perlu melengkapi diri kalian untuk mencapai mimpi kalian. Bekerja itu memang penting, tapi belajar jauh lebih penting. Itu yang saya harapkan. Ya semoga apa yang menjadi mimpi kalian yang saat ini yang kalian inginkan bisa tercapai. Terima Amin. kasih. Terima kasih Bu Shofi. Semoga pelajaran di sekolah bisa mengikuti terus kan? Alhamdulillah kalau begitu ya. Kita beri kesempatan Pak Halim untuk bertanya mungkin. Silakan Pak Halim. Halo Bu Sofi, Merita dan Anita. Pengen tahu sedikit, jadi kalau yang bikin donat ini di rumah siapa? Saya Pak. Oh bikin donat di rumah, Iya. terus kemudian nanti dibuat anak-anak bawa gitu ya, Iya. untuk jualan gitu ya. Tadi di alun-alun sama pasar Bogor ya. Iya Pak. Ini kan mimpinya pengen punya kendaraan, pengen punya motor gitu ya. Mau dipakai apa sih nanti motor ini nanti kalau memang mimpinya menjadi nyata? Saya akan saya pakai buat kebutuhan saya sehari-hari ya, terutama usaha ya. Biar bisa saya keliling dagang keliling Kota Bogor. Ada juga nggak mungkin kebutuhan lain khususnya buat Merita Anita yang mungkin tim mimpi jadi nyata juga bisa bantu? Ya kalau itu sih kadang-kadang mereka kepinginnya mamanya punya usaha yang bagus selain dagang donat gitu. Terima kasih Pak Halim untuk pertanyaannya. Ibu tadi ditanya oleh Pak Halim kebutuhan lainnya itu maksudnya supaya lebih maju, maksudnya misalnya apa? Misalnya mesin pembuat donat biar buatnya lebih cepat atau bagaimana? Iya, saya butuh mesin buat bikin adonan. Oh jadi agar Iya. lebih mudah dan prosesnya Agar, lebih cepat. Iya, prosesnya cepat, pembuatannya juga cepat, Oke. nggak banyak ngabis waktu. Oke. Mudah-mudahan apa yang dimimpikan bisa jadi kenyataan. Dan di kesempatan malam hari ini mungkin pada kesempatan yang baik ini baik Merita dan juga Anita ada yang ingin disampaikan kepada Ibu sebagai ungkapan rasa cinta atau terima kasih. Silahkan.
aku sayang mama, semoga aja mama sehat selalu. Amin. Dan semoga juga sampai aku besar nanti mama selalu ngejagain aku, selalu ngelindungin aku. Amin ya robbal alamin. Kalau kamu gimana? Sama. Anita? Sama. Boleh dipeluk mamanya sama kalian berdua? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Kita doakan agar mereka selalu sehat dan mimpi mereka menjadi nyata. Kita break dulu sejenak, kita dengarkan suara Fadli. Setelah ini kita akan berjumpa dengan pejuang mimpi kita berikutnya. Abah ini kan dari Kuningan, Ya. jauh-jauh datang ke Jakarta, ke panggung mimpi jadi nyata. Pasti bawa mimpi besar. Pingin punya tempat. Pengen punya Punya tempat ya. Udah ada, tinggal Udah ada Dibiasa. tapi perlu lebih banyak Ya, lagi gitu, ya, perlu. lebih layak lagi ya. dilayak lagi Mudah-mudahan sama orang lain. tercapai. Kalau udah ada tempatnya aku Amin. boleh ikut ya. Boleh. Diajarin boleh, gendang silakan. ya? Boleh, boleh, Oke. boleh. Sudah siap Bah? Siap. Silahkan. Adit ikut sama aku ya ke belakang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, kumaha damang? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keren banget main gendangnya. Apa karena saya orang Sunda, saya tuh selalu terpukau kalau ada orang main gendang tuh suaranya menurut saya eksotis gitu. Tadi Abah bilang hampir punah di Kuningan Hampir punah. sendiri. Iya. Tapi Abah bikin tempat anak-anak belajar gitu sekarang. Alhamdulillah banyak. Oh, alhamdulillah. Mencapai 16-20 ada. 20 yang belajar. Tapi yang udah berjalan, Udah lebih dari itu ya. udah ada yang pada manggung ada. Ini baru 8 bulan ya Adit tuh Oh. yang barusan belajar 8 bulan. Abah sendiri dari usia berapa jadi main gendang teh? Abah tahu belajar waktu kan dulu orang tua tuh Abah, orang tua Abah Iya. dalang. Oh, orang tua golek. dalang. Makanya awalnya belajar dalang. Dia belajar dalang, Mm-mm. ya udah berjalan ya. Kelas 1 SMP tuh udah belajar dalang. Oke. 1 SMP. Mm-mm. Terus kebetulan langka, ya nggak ada tukang gendang jadi belajar ngendang. Ikut belajar dari Tapi Abah. otodidak. Otodidak. Otodidak aja. Berapa Kebetulan lama? dari orang tua sudah jadi tadinya tukang gendang gitu. Tukang gendang. Ini kalau belajar di tempat Abah sampai bisa tuh berapa lama sih kalau belajar kendang ini? Kalau yang tergantung kerajinan, anaknya sering belajar ya 1 tahun lah. 1 Insya Allah. tahun. Abah buat juga kendangnya gitu? Banyak. Oh, ini buatan Abah? Iya, semuanya. Kenapa sampai akhirnya juga membuat kendang ini gitu? Kalau memang hampir punah kan nanti nggak ada pembelinya gitu, Bah. Nah, kebetulan dulu mah kan masih banyak bahan. Mm-mm. Terus banyak ya nggak ada yang bikin tuh. Saya juga waktu pingin punya gendang tuh ke Bandung, ke Sumedang, beli nyervisnya ke sana. Jadi dari hati tuh pingin belajar, pingin bisa. Iya, Tapi iya. nggak lepas dari nanya sama yang berpengalaman. Sama yang berpengalaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Otodidak. Kayu yang dipergunakan kayu apa ini, Bah? Kayu nangka Kayu nangka. sama kayu sawo. Ini nangka, Mm-mm. ini sawo, pohon sawo. Yang kecilnya sawo. Yang kecilnya sawo. Nah, kalau kita lihat Abah ini tadi penampilannya luar biasa. Terus udah gitu pernah pentas di mana aja, Bah? Di Jakarta sering, kemarin di Fathahilah. Festival Fathahillah. dalang anak tingkat nasional, Abah yang mengiringnya kendangnya gitu. Oh gitu. Tingkat nasional kemarin 3 hari di Fathahilah. Sekarang masih sering pentas juga, Abah? Sering. Mantap. Tapi jarang wayang golek mah jarang. Oh. Kalau kan musimnya organ sekarang. Iya. Dangdut Iya. gitu. Betul. Kalau keluar negeri pernah nggak, Bah? Apa jual kendang ya? Jual gendang atau pentas? Pentas mah belum pernah keluar negeri. Tapi jualan keluar negeri udah? Jualnya sampai Belgia, Perancis, terus Oh. Jerman udah. Gimana ceritanya bisa jualan sampai ke sana? Ada kebetulan Abah lagi main sama wayang golek Jaipongan tuh. Malamnya Jaipongan, wayang golek, siangnya Jaipongan. Kebetulan ada dosen saudaranya yang punya hajat. Oke. Abah lagi main. Bah, Dosennya ini- bule nih? Hah? Dosennya bule? Bukan. Oh, orang Indonesia? Orang situ. Oke. Kebetulan saudaranya bawa bule. Oh. Kebetulan bawa bule. Terus ini kendang produk mana? Saya yang bikin gitu. Dari mana Pak? Kebetulan belum ada HP dulu mah gitu. Iya. Minta alamat, 3 hari kemudian datang ke rumah, pesen, tapi pingin bikinnya jangan pakai alat modern gitu. Mau yang Khusus tradisional gitu. Dianya belajar nggak sama Abah? Enggak, iya dianya yang melihatin aja dari awal sampai beres tuh. Orang Belgia, orang Perancis
Pesannya 2 sampai 2. Enggak, Dua maksudnya biji, belajar dua biji. gendang juga nggak atau hanya beli aja? Belajar teman paling 1 bulan. Belajar 1 bulan. Jadi pas ngasih kado ke sana sama istrinya. Heeh. Dan istrinya juga lagi penelitian di Bandung. Oh, penelitian Jadi apa? gendangnya pingin di Bandungnya kan banyak, tapi yang produknya Iya. yang dari mesin kan dibubut. Iya. Banyak. Abah mah manual gitu. Ini jadi semua kerajinan tangan semua. ya, Tangan Bah? semua. Berapa lama sekali buat gendang teh, Bah? Yang ini kayu bisa sehari kalau dibolongin tuh 2 biji Oke. sehari. Yang ini mah 2 hari 1 biji gitu. Oh, Yang gede. oke. Luar biasa ya, Bah ya. Mudah-mudahan budaya Sunda ini Abah bisa terus lestarikan dan mimpinya bisa menjadi kenyataan. Amin. Tugasnya adalah meyakinkan Dewan Juri nih, Bah, Amin. kalau di mimpi jadi nyata. Sekarang Amin, kita amin, kasih kesempatan juri untuk bertanya kepada Ibu Ika. Kami silahkan. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Semangat Abah luar biasa. Amin. Mewariskan kebudayaan yang hampir punah itu ke generasi penerus ya, generasi muda-mudi. Yang ingin saya tanyakan apa? Kalau misalnya untuk belajar gendang gitu di berapa ya biayanya untuk setiap anak? Kalau Abah mah enggak, yang penting mau asa orang tuanya mengizinin, boleh. Enggak istilahnya 1 bulan berapa per minggu enggak. Belum pernah. Oh, Belum sukarela pernah. ya. Abah mah gitu. dari dulu, saya juga nanya sama orang lain, belum pernah. Jadi memang Abah ini menjalankan apa yang dijalaninya sekarang, baik jadi dalang, pembuat kendang, main gendang, semuanya dari hati, Bu Ika. Oleh karena itu, makanya mukanya juga awet muda, happy terus makanya. Insya Allah bisa terus Amin. dipertahankan, Bah, Amin. ikut Amin. bangga. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Abah Didi, luar biasa ya. Tadi ada banyak anak murid, kita lihat itu lagi ngajarin di rumah gitu, Bah. Seminggu rumah. sekali. Seminggu sekali. Hari apa seminggu 2 kali. biasanya? Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Oh, jadi hampir setiap hari. Hampir ada. Oke, itu jadi sekali datang berapa anak sama berapa lama biasanya ngajar teh, Pak? Paling 4 orang, 3 orang. 4 orang, 3 orang. Tergantung. Yang masih sekolah kan lagi masih sibuk, kadang-kadang 2, 1 gitu. Kalau lagi liburnya kadang-kadang 10 orang 10 ada. orang, Tapi rame ya. bergiliran gitu. Iya. Itu di lokasi di rumah tadi, Bah? Di rumah, Oh, di mananya itu tadi di di teras aja. di teras saja. Nah, makanya mimpi Abah ini pengen punya tempat yang lebih layak. Seperti apa? Coba ceritakan kepada kita mimpi Abah. Pingin punya tempat latihan aja untuk anak-anak, menampung anak-anak yang ingin melestarikan gitu. Yang punya niat ingin melestarikan. Ini lokasinya sudah ada gitu, Bah? Ada lokasi di depan rumah aja. Oh, di depan rumah. Jadi kalau itu ada tapi biayanya lu. mau dibikin saung gitu? Mau bikin saung. Oh, mudah-mudahan insya Allah tercapai ya, Bah ya. Amin. Ini lokasi yang datang nih anak-anak nih dari daerah sekitar aja atau dari ada yang jauh-jauh juga? Ada dari kota Kuningan ya, Kuningan kan dari rumah Abah ke Kuningan tuh 2 kilo. Ada tergantung, ada yang dari Jalaksana, ada yang dari lingkungan, kebanyakan di lingkungan. Dari lingkungan ya. Satu kelurahan Cijoho ada. Itu apa aja yang diajarin biasanya, Bah? Gamelan Gamelan. sama kan Abah mengajarnya dari tradisional dulu, bukan dari langsung dari organ, enggak. Oke. Di bawah dulu belajar tradisional langsung dipadu sama modern sama Sama yang organ. modern. Oke. Jadi memang harus belajarnya dari yang tradisional dulu awal. gitu ya, Bagus baik gendang dari situ. maupun gamelannya gitu ya. Ada alasan tersendiri, Bah, kenapa harus mempelajari yang tradisional terlebih dahulu dari pengalaman dan dari sudut pandang Abah? Oh iya, itu mah jelas. Abah suka sering main sama orang lain. Umpamanya itu otodidak, nggak ada punya guru, nggak ada lain. Jadi kalau ngaco tuh, pukulannya ngaco terus gimana? Tadi kalau Abah mah khusus ada cara pukul, kasih cara ini. Oke, kita akan beri kesempatan sekarang kepada Pak Robi, juri kita untuk bertanya kepada Abah. Silakan Pak Robi. Terima kasih. Saya mau tanya Abah Didi nih, bagaimana menurut Abah perkembangan budaya Sunda di Kuningan, khususnya untuk anak-anak muda saat ini? Menurun sekarang mah. Menurun ya Pak? Menurun. Kebanyakan ini, terus Kebanyakan banyakan main game ya musik-musik anak-anaknya, modern. Pak ya? Makanya Abah merasa
tergugah ingin meningkatkan gitu, budaya pingin. supaya pingin bisa melestarikan, lestari terus ya. pingin masukkan budaya. Contoh seni tradisional khas Kuningan tuh nggak ada, udah hampir punah. Gong renteng asli khas Kuningan tuh hampir nggak ada. Tiap ulang tahun Kuningan tuh nggak dipakai. Dulu mah Abah waktu kelas 3 SD nggak pakai sound system dari kabupaten, di depan Kabupaten Kuningan ke Kelurahan Cijau kan 3 kilo kedengaran tuh. Nggak pakai sound system itu. Gamelan apa? Gong renteng. Terima kasih Abah. Terima kasih Pak Robi untuk pertanyaannya. Abah, semoga mimpinya tercapai. Amin. Saung dapat terwujud sehingga Amin. bisa melestarikan budaya tradisional Amin. Jawa Barat. Amin. Banyak mengajar kepada anak muda. Amin. Terus semangat bikin gendang. Amin. Kita tunggu pertunjukan dalang berikutnya dari Abah Didi ya. Setelah ini kita akan lihat siapakah di antara dua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Baik, langsung saja kita hadirkan kembali kedua pejuang mimpi kita ke panggung Mimpi Jadi Nyata. Merita dan Anita serta Abah Didi. Baik, sudah kembali bersama saya kedua pejuang mimpi kita. Hari ini saya yang jadi deg-degan nih Mas Ferdi. Iya sama. Siapa sih yang akan terwujud gitu ya mimpinya? Betul. Nah ini juga mukanya udah pada tegang. Abah kayaknya deg-degan banget ya Abah ya. Perasaannya ya. Merita dan Anita juga ya pastinya ya. Tapi aku juga gak tahu jawabannya. Yang hanya tahu Mas Ferdi nih. Waduh. Silakan ya Mas Ferdi. Terima kasih Dika, tugas berat ya. Para dewan juri juga telah berdiskusi dan juga mempertimbangkan serta memutuskan apakah Abah Didi yang akan mendapatkan mimpinya untuk membuat saung di pekarangan rumahnya untuk terus melestarikan budaya Sunda dengan memberi pelajaran kepada anak-anak muda mengenai gendang, dalang dan juga kesenian Sunda lainnya, atau Merita dan Anita yang hari-hari berjuang untuk ibunda tercinta dan ingin mendapatkan motor bekas untuk ibundanya agar dapat membantu dalam berjualan sehingga bisa cepat sampai di rumah. Baik, juri telah berdiskusi dan memutuskan. Kita langsung menuju ke grafik berikut. ...40 detik. Jika grafik berhenti di angka 3, maka pejuang mimpi kita tidak akan mendapatkan mimpinya. Jika grafik berhenti di angka 2, maka proses perwujudan mimpi akan diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Jika grafik berhenti di angka 1, salah satu pejuang mimpi kita akan terwujud mimpinya. Waktu tersisa 20 detik. Proses perwujudan mimpi di titik nomor 2 masih kejar-kejaran. Apakah Abah Didi atau Merita dan Anita? Merita dan Anita telah melewati titik nomor 2. Begitu juga Abah. Siapa yang mimpinya akan terwujud dalam 3, 2, 1. Kejar-kejaran dan selamat Abah Didi. Mimpinya terwujud untuk mewujudkan saung. Untuk tentunya melestarikan budaya Sunda di Kuningan. Selamat Abah Didi. Para juri mewujudkan mimpi Abah Didi. Mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana perasaannya, rasa terima kasih mungkin, kami silahkan. Ya pribadi, atas nama pribadi, saya terima kasih kepada Dewan Juri semuanya. Ingin melestarikan ingin melestarikan budaya Sunda utamanya gitu. Makasih banyak, makasih semuanya. Alhamdulillah, selamat ya Abah ya. Amin. Nah sekarang adik-adik kita juga jangan bersedih dulu, betul ya Dika ya? Jangan sedih. Ternyata adik-adik tetap dapat proses perwujudan mimpi. Betul. Berupa apa sih Mas Ferdi? Jadi tadi kan dikatakan harapannya dapat motor, tapi yang diwujudkan adalah baik adonan dan juga peralatan untuk membuat donat sehingga bisa membuat donat lebih cepat lagi, bisa lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Itu yang diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Alhamdulillah, jadi bisa lebih mudah nih bikin donatnya, lebih banyak juga bikin donatnya, lebih luas lagi nanti bisa jualannya ya. Perasaannya gimana? Dapat peralatan untuk membuat donat? Senang. Alhamdulillah. Berarti bisa bantu mama ya. Mama jadi gak terlalu capek ya. Ini Abah Didi juga berarti saungnya ada ya Bah ya?
Berarti aku udah bakal Berangkat. Nanti Berangkat. aku tunggu videonya. iya latihan kendang semuanya. Latihan kendang. Yang juri ikutan ya, lihat Ba- saya main kendang bareng Betul. Abah ya. Baik, luar biasa. Aduh, ini senang banget sih hari ini kita Betul. melihat para pejuang mimpi kita mendapatkan apa yang mereka inginkan ya Mas. Alhamdulillah, selamat sekali lagi Abah Didi. Adik-adik juga selamat. Semangat terus ya. Jangan sampai tertinggal sekolahnya. Tetap rajin, semangat terus berjuang untuk mencapai cita-cita kamu. Satu jadi pramugari, satu jadi TNI. Betul? Yes. Semangat. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Semangat ini harus terus ada, semangat ini harus terus berjalan. Karena itu kita butuh banyak dukungan dari orang-orang di luar sana. Para pengusaha, individu, berbagai pihak untuk bisa mendukung Dai TV dan mimpi jadi nyata untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang hebat. Dan kami juga ingin mengajak para pemirsa di rumah untuk mengunduh Dai Plus di gawai Anda untuk bisa mendapatkan inspirasi dimanapun, kapanpun. Yes, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Teruslah tentunya menggapai mimpi kalian dan juga mimpi Anda karena segala sesuatu itu berawal dari sebuah mimpi. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh